Hari ini kita membahas tema Injil dan penggembalaan jiwa. Tema untuk kebaktian ini adalah Injil bagi koreksi diri. Saya mengajak kita membaca Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama saya mengajak kita membaca ayat yang ke-7. Kemudian setelah itu kita membaca ayat yang ke-13 sampai 15. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-7. Lalu kita membaca ayat yang ke-13 sampai 15. Saya membacakan ayat yang ke-7, lalu setelah itu saya mengundang saudara membaca bersama-sama ayat 13 sampai 15 dari Roma pasal yang pertama. Saya memulai membaca ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus. Kita membaca bersama-sama ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang. Agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, tolong kami mengerti firman. Tolong kami dibimbing untuk menjadi makin dewasa di dalam firman. Dan tolong kami untuk makin bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam kekuatan oleh pengharapan juga karena firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang tidak layak ini. Biarlah melalui perkataannya, nama Tuhan dipermuliakan dan kami diberkati dengan berkat yang limpah dari sorga. Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat, yang sudah menjadi sumber kami mendapat berkat, kiranya berkenan memimpin supaya namanya ditinggikan melalui apa yang dikhotbahkan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sambil menantikan Natal, kita terus bahas tentang tema-tema mengapa manusia perlu Injil. Injil dan koreksi diri. Saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca, dari ayat yang ke-7, lalu ayat yang 13, 14, dan 15, dikatakan oleh Tuhan bahwa Paulus ingin beritakan Injil kepada mereka yang di Roma. Kenapa Injil diberitakan? Kepada jemaat yang sudah didirikan. Tuhan sudah izinkan jemaat berdiri. Tuhan sudah izinkan ada orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Tuhan sudah izinkan ada orang-orang yang membentuk gereja di Roma. Lalu kenapa Paulus mesti datang dan beritakan Injil? Bukankah Injil diperuntukkan bagi mereka yang belum percaya, yang masih menyembah berhala, yang masih iman kepada dewa-dewa palsu? Mereka yang perlu Injil. Tapi orang Kristen di Roma, bukankah mereka sudah percaya? Mengapa Paulus mengatakan, saya sangat rindu datang dan memberitakan Injil. Saya berhutang baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani, baik kepada orang-orang yang ada di Romawi, maupun orang-orang Israel di dalam perantauan, dan juga orang Israel yang ada di Yerusalem. Mengapa Injil harus dibawa kepada mereka? Saudara, kita punya pemikiran sifatnya itu satu arah. Dari belum percaya, lalu ada titik percaya, kemudian bertumbuh sampai kepada kedewasaan. Ini memang titik yang terlihat diberitakan di dalam Roma pasal 8 misalnya. Tetapi saudara sekalian, kita juga harus tahu bahwa di dalam rancangan Tuhan ada pola berulang yang disebut dengan pola hancur dan pola bertobat. Pola hancur dan pola bertobat. Inilah yang disebut dengan constant need of repentance. Ini kata-kata yang merupakan versi Inggris dari perkataan John Calvin di buku yang ketiga. Di dalam Institutes of Christian Religion, John Calvin menekankan tentang pentingnya ada kebutuhan untuk terus bertobat. Orang Kristen bukan orang yang sekali bertobat langsung sempurna. Sekali kenal Tuhan langsung tidak ada problem. Terus bertumbuh di dalam iman menuju kedewasaan. Kita tidak mengharap ada masalah, tapi kita tahu kebutuhan untuk konstan bertobat sangat diperlukan oleh manusia. Hari ini beberapa orang di antara kita dibaptis. Lalu setelah dibaptis, apakah mereka sudah otomatis hidup sempurna, tanpa cacat, tanpa salah? Tentu kita berharap demikian. Tapi apakah ini harapan yang realistis? Tentu sulit. Karena kita akan menemukan baik mereka maupun kita
akan jatuh dalam dosa. Bukan merencanakan jatuh dalam dosa. Kita tidak mau jatuh dalam dosa. Kita tidak berencana jatuh dalam dosa. Kita ingin hidup di dalam kekudusan. Tapi kelemahan kita akan membuat kita kembali jatuh. Maka kita perlu ada keyakinan dari berita Injil bahwa Tuhan menerima kita. Maka saudara, berita Injil adalah kekuatan besar. Bukan hanya bagi orang belum percaya supaya mereka percaya. Tapi Injil juga adalah kekuatan besar bagi orang percaya di dalam jatuh bangunnya perjalanan iman mereka. Di dalam perkataan dari seorang studi biblical counseling bernama Paul David Tripp, dia mengatakan memberitakan Injil kepada diri mutlak diperlukan. Saya akan terus preaching the gospel to myself. Saya perlu Injil, bukan karena saya belum kenal Injil, bukan karena saya tidak tahu apa itu Injil, bukan karena saya belum lahir baru. Tapi saya perlu Injil karena saya harus senantiasa berinteraksi dengan Injil di dalam perjalanan hidup saya yang akan jatuh bangun. Tidak ada yang mau jatuh, tapi fakta kita akan jatuh adalah fakta yang sulit dihindari. Nah, saudara sekalian, ketika orang tahu dia bisa jatuh dalam dosa, dia perlu assurance, dia perlu pegangan untuk membuat dia tahu Tuhan tidak akan membuang dia. Kalau saya pernah berdosa, Tuhan tidak akan buang. Nah, di sini ada pengertian yang jelas yang membedakan antara orang yang bertobat secara konstan kembali kepada Tuhan dengan orang yang memang meremehkan dosa. Ada orang-orang memang meremehkan dosa. Mereka jatuh dalam dosa dan mereka mengatakan, saya aman. Ada assurance dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kepada saya posisi di dalam Kristus. Saya tidak mungkin terbuang. Nah, untuk orang ini ada tanda tanya besar. Benarkah engkau sudah ada di dalam Kristus? Di dalam Westminster Confession of Faith ditekankan bahwa kebutuhan untuk bertobat itu selalu ada di dalam diri orang percaya. Kalau ada orang percaya meragukan, sudahkah saya selamat? Saya jatuh dalam dosa. Apakah benar saya kaum yang diselamatkan? Di dalam pengakuan itu ditekankan untuk ada keyakinan bahwa orang itu ada di dalam Tuhan. Perlu ada keterlibatan gereja. Apa sih kepastian orang itu ada di dalam keselamatan? Yaitu kalau dia dengan konsisten ada di dalam gereja. Dengan demikian gereja Tuhan akan menguduskan dia. Gereja Tuhan akan memberikan kekhawatiran yang perlu. Gereja Tuhan akan memberikan kegalauan, kesedihan hati yang perlu. Perasaan takut dan gentar karena berdosa. Tapi gereja Tuhan selain memberikan pengertian yang menohok, yang menunjukkan dosa, namun gereja Tuhan juga menawarkan pertobatan. Menawarkan baliknya orang itu ke dalam kehidupan yang suci. Menawarkan adanya jaminan dari Tuhan bahwa setiap orang miliknya dijaga oleh Tuhan sendiri. Nah, itu sebabnya gereja menjadi tempat penting untuk orang tahu dia diselamatkan. Di dalam konfesi itu mustahil ditemukan orang bisa pasti selamat, tapi dia sendiri tidak ada di dalam gereja Tuhan. Waktu ditanya apakah engkau orang yang bergereja? Ya, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang tidak. Apakah kamu church goer? Apakah kamu orang Kristen yang pergi ke gereja? Ini pertanyaan aneh sekali di dalam zaman modern. Di dalam zaman dulu tidak ada orang yang Kristen yang tidak ke gereja. Semua orang Kristen akan ke gereja. Tapi di zaman modern, orang mulai mempertanyakan efisiensi pergi ke gereja. Kenapa ke gereja? Apa sih yang ditawarkan di gereja? Di gereja kita diberikan semacam doktrin, diindoktrinasi untuk mengabaikan hidup dan mengutamakan organisasi gereja. Ini tidak benar. Maka banyak orang kecewa sama gereja. Dan mereka mulai merasa kehidupan tanpa pergi ke gereja juga oke kok. Nah, maka ada orang-orang yang akan meremehkan kehidupan bergereja. Dan maka bisa muncul pertanyaan, apakah kamu orang Kristen? Iya. Apakah kamu pergi ke gereja? Are you church goers? Apakah kamu pergi ke gereja? Dan orang bisa mengatakan, saya Kristen, tapi saya tidak ke gereja. Saya Kristen, tapi saya dengar khotbah lewat YouTube. Saya Kristen, tapi saya baca Alkitab sendiri. Nah, di dalam pengakuan iman Westminster, tidak ada orang Kristen model ini. Kalau ada orang Kristen dia tidak pergi ke gereja, itu bisa disimpulkan dia belum Kristen. Sebab tidak mungkin dia menjadi orang Kristen di luar gereja. Tidak ada non-ecclesial Christian. Tidak ada orang Kristen di luar gereja Tuhan. Calvin sendiri mengingatkan, dia yang satu dengan kepala tidak mungkin diceraikan dengan tubuh. Yang mengaku Yesus sebagai juru selamat tidak mungkin tidak mengakui tubuhnya di dunia ini. Nah, itu sebabnya semua orang perlu ada di dalam gereja Tuhan, perlu dibimbing, perlu diberitakan Injil, dan perlu secara konstan
mengalami pertobatan. Nah saudara sekalian, ketika orang Kristen bertobat, dia akan menikmati keindahan berita Injil. Di dalam cara menikmati berita Injil ada banyak contoh, dan contoh yang saya senang adalah contoh dari bidang musik. Saudara, di dalam tradisi musik klasik, itu ada gaya bermusik yang disebut dengan rondo. Nah ini rondo itu diambil dari bahasa Itali, bukan bahasa Jawa. Nah apa artinya rondo? Rondo itu artinya ada pola yang berulang, ada model melodi yang akan terus berulang menjadi utama di dalam sebuah musik. Nah, satu karya yang terkenal yang menggunakan mode rondo, ini adalah karya dari Mozart dalam karya A Little Night Music, Eine kleine Nachtmusik. Di dalam bagian keempat dari karya ini, saudara akan mendengarkan nada yang sangat lincah dan indah. Tadadadam tam tam ta dam tam 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 tam. Tadadadam tam tam ta tam tadadam. Tadadadam tam tam ta ram tam 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 tam. Tadadadam tam 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 tadadadam. Baru masuk melodi yang lain. Lalu masuk melodi lain, balik lagi ke melodi tadi. Tadadadam tam tam ta ram tam 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 tam. Kemudian masuk lagi melodi lain, lalu ulang lagi melodi yang tadi. Nah, ini yang disebut dengan rondo. Ada pengulangan melodi yang indah menjadi nada utama. Saudara, di dalam banyak karya musik ini sangat indah untuk dijelaskan. Salah satu yang juga ada nada utama, tapi bukan dengan cara pengulangan seperti musik Mozart, yaitu dari Saint Matthew Passion dari Johann Sebastian Bach. Di bagian awal itu ada kur yang besar tapi dipecah menjadi beberapa bagian. Ada bagian yang mewakili orang bertanya kepada orang percaya. Ada bagian mewakili orang percaya menjawab pertanyaan dari orang yang bertanya kepada mereka. Apakah yang kamu lihat? Nah, orang percaya menjawab, kami melihat dia, yaitu sang pengantin. Lalu ditanya lagi, seperti apakah sang pengantin itu? Dalam rupa apa engkau melihat dia? Kemudian umat Tuhan berseru, dia kami lihat bagaikan domba. Nah ini dua kur. Kemudian ketika dua kur ini berdialog, muncul kur ketiga yang menjadi nada utama. Nada yang menekankan tentang keindahan Yesus Kristus dipandang sebagai pengharapan dari Sion. Maka nada utama muncul, lalu dua nada itu saling diskusi. Seperti ada dua orang berinteraksi, kemudian ada jawaban. Nah, nada utama ini adalah nada yang biasanya dinyanyikan oleh kur anak-anak yang bagus sekali. Suara anak-anak itu bagus. Nanti udah makin gede baru jadi jelek. Nanti sudah sedewasa saudara baru jelek sekali itu ya. Oke, enggak semua lah, ada juga yang bagus. Nah saudara, waktu anak-anak menyanyikan nada utama, yang dengar langsung terhibur. Dari dialog dari dua pihak, ada suara mengatakan, Sion perlu Sang Kristus. Dialah sang pengantin yang kami nanti-nantikan. Maka model nada utama yang berulang, ini namanya model tentang hidup yang juga memerlukan Injil. Di dalam lagu itu ada nada utama, ada cantus firmus, ada hal utama yang akan dinyanyikan terus-menerus dan berulang. Demikian di dalam hidup akan ada pengulangan. Nah saudara, hidup kita bukan hidup yang terus lewat dan melupakan apa yang di belakang. Yang di belakang ada yang dilupakan, tapi ada yang terus dibawa. Nah seorang bernama Craig Bartholomew, dia mengatakan kalau kita punya masa lalu yang kita terus bawa, tapi masa lalu itu harusnya ditinggal. Itu namanya kita memuat bagasi berlebihan. Ada excess baggage yang kita bawa. Bawa dan tenteng terus. Ini sesuatu yang tidak ada gunanya dibawa. Nah saudara, kalau saudara mau buang sampah, saudara bawa sampah, kemudian saudara pergi ke tempat pembuangan untuk sampah itu. Sambil bawa, sambil sadar ini harus hilang begitu sampai tempat sampah. Sampai tempat sampah saudara buang, setelah itu bebas. Tanganmu tidak lagi pegang kantong sampah yang berat itu. Nah saya juga ditugaskan seperti itu oleh istri saya yang terkasih. Saking sayangnya dia memberikan kepada saya sampah untuk dibuang. Gitu ya. Tapi jangan lupa dia yang bersihkan rumah sehingga ada sampah. Jadi dia juga sudah berjasa dan saya berjasa menghilangkannya selama-lamanya. Sejauh timur dari barat, sedemikian jauhnya sampah rumah tangga kami akan dibuang. Nah waktu itu biasanya akan saya bawa sampah sambil saya turun dengan anak untuk antar dia ke sekolah. Jadi turun bawa sampah. Nah kalau pikiran saya sedang normal, saya ingat pergi ke tempat sampah, buang sampahnya, balik ke mobil, drop anak ke sekolah, selesai. Tapi kalau saya sedang pikir khotbah yang disalahin.
Lalu saya lupa di tangan saya ada sampah. Akhirnya saya bawa sambil pikir-pikir, wah nanti hari Minggu khotbah apa ya di KU2. Jemaatnya sangat menuntut. Kalau khotbahnya kurang bagus mereka akan marah-marah. Saya terus pikir-pikir, saya lupa pergi ke tempat sampah. Saya duduk di mobil dengan bawa tentengan sampah. Lalu anak saya duduk di sebelah, kemudian kita kendarai mobil. Anak saya tanya, itu kantong apa? Sampah. Kenapa dibawa? Lupa kebawa terus. Nah ini namanya excess baggage. Nah saudara, banyak kita dari masa lalu bawa sampah. Sampah dibawa diingat terus. Semua hal yang bikin kita kecewa sama orang, itu kita bawa. Ini namanya adalah excess baggage. Nggak perlu. Mari kita maju ke depan. Ada orang pernah ditipu sama orang, ingat terus ditipu sama orang. Saya pernah injili satu orang, saya bilang ayolah datang ke gereja. Dia tanya, kamu pendeta bukan? Ditanya begini saya bingung. Kalau jawab jujur dimarahin, jawab bohong dimarahin Tuhan. Jadi saya jawab jujur, iya saya pendeta. Langsung mukanya berubah. Saya pernah ditipu sama pendeta. Aduh, pendeta menipu. Pernah ditipu pendeta? Iya. Kapan itu ya om? 50 tahun yang lalu. Waduh, 50 tahun yang lalu pernah ditipu pendeta. Kok bisa? Iya, pendeta jual mobil, lalu saya bayar. Setelah itu mobilnya diberikan ke saya. Ternyata mobilnya sudah rongsokan. Nggak bagus sama sekali. Loh kenapa nggak diperiksa dulu? Pokoknya dia yang salah. Oh ya sudah, mobilnya di mana sekarang? Ya sudah nggak ada. Dari dulu sudah jelek. Pendetanya di mana? Sudah mati lama. Jadi pendetanya sudah mati, dendamnya masih dibawa. Waduh ini mungkin dia kunjungi kuburannya dan mengatakan, kamu penjual mobil rongsokan kepada saya. Dia ingat terus masa lalu. Maka kita akan mengatakan kepada orang seperti ini, sudahlah om, masa lalu sudah lewat. Mari hidupi masa sekarang. Tapi saudara, Alkitab mengingatkan, ada hal yang akan berulang dalam hidup kita. Kadang-kadang apa yang kita sudah lakukan di dalam cara yang jahat perlu diulang dalam hidup secara memori, bukan diulang perbuatannya. Yang pernah berbuat salah, jangan lupa engkau pernah salah. Kenapa jangan lupa? Supaya engkau tahu besarnya anugerah Tuhan. Saudara, jangan lupa engkau pernah bersalah. Jangan ulangi, tapi jangan lupa. Supaya dengan gentar engkau mengatakan, Tuhan engkau begitu baik. Karena saya sadar saya pernah berdosa. Saya tahu saya orang jahat, saya tahu saya tidak layak, dan saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Nah maka ada hal yang tidak boleh dilupa. Ini akan menjadi bagian penting yang berulang dalam hidup kita. Ini menjadi semacam holy grief, rasa duka cita yang suci, yang tidak mematikan kita. Kenapa tidak mematikan? Karena meskipun ini membuat duka, saya pernah berdosa. Namun juga memberikan sukacita karena kita bisa mengatakan saya sudah diampuni. Nah mengingat saya pernah berdosa dan saya sudah diampuni. Ini merupakan pola Injil yang akan berulang di dalam hidup kita. Maka pola Injil ini akan membuat kita mengunjungi masa lalu, tapi perkunjungan kita bukan kepada hal yang tidak penting. Kita akan kunjungi memori di mana kita sadar kita pernah berdosa dan kita sadar kita sudah diampuni. Di dalam pikiran tentang waktu, dalam buku Confessions, buku yang ke-11 dari Agustinus. Agustinus mengingatkan bahwa waktu itu tidak ada guna kalau dipahami sebagai aktivitas gerak yang konstan. Apa itu waktu? Ya pokoknya 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 jam, 24 jam sama dengan 1 hari, 7 hari sama dengan 1 minggu, 30 hari sama dengan 1 bulan, 12 bulan itu 1 tahun, 10 tahun lewat, 100 tahun itu 1 abad. Nah kalau cuma lihat waktu berjalan konstan, itu bukan waktu yang penting untuk direnungkan. Tapi Agustinus mengatakan, waktu kita bersentuhan dengan apa yang kita alami, lalu kita kena, ini merupakan bagian yang penting untuk merenungkan waktu. Di dalam Mazmur 90, Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan cara yang sesuai, supaya kami bisa punya hati yang bijaksana. Bagaimana bisa punya hati yang bijaksana? Dengan memahami waktu dengan benar. Apa sih yang menggerakkan waktu? Mazmur 90 mengatakan, waktu digerakkan oleh provokasi kita kepada Tuhan. Ini mengerikan sekali ya. Apa sih waktu itu? Waktu adalah momen-momen yang lewat di mana saya memprovokasi Tuhan. Saudara, kita kalau hitung waktu kayak begini, kita akan gentar sekali. Dan ini diajarkan Musa. Tuhan, kami sudah pernah berdosa. Kami sudah pernah mengeluh. Kami sudah pernah menyakiti hatimu. Kami sudah pernah bikin kau marah. Kami sudah pernah memberontak. Kami sudah pernah mengabaikan kau. Ini sudah pernah yang diingat. Dan semuanya buruk. Tapi Musa mengatakan, ajar kami menghitung hari seperti itu. Supaya kami bijaksana. Saudara, biasanya kita akan hitung hal-hal baik menjadikan bagian memori yang paling bagus.
Saudara akan simpan foto-foto yang bagus. Saudara akan simpan kenang-kenangan yang bagus. Saya kurang terlalu bisa simpan kenang-kenangan. Tiap kali diberikan kenang-kenangan, langsung menjadi masa lalu yang saya tidak ingat. Tapi untungnya istri saya sering kumpulkan hal-hal yang penting. Dia kumpulkan supaya saya tidak lupa. Dan waktu saya lihat, untung ada yang kumpulkan hal seperti ini. Kadang-kadang kita pergi kemana, kita tidak mengingat momen itu. Makanya kalau kita pergi dengan orang yang suka foto, ini ada gunanya loh. Di Bandung ada seorang bernama Ibu Vikaris Yunxiang. Seorang yang sangat rajin menginjili, seorang yang sangat rajin dalam humas, dan juga seorang yang sangat rajin foto. Kemana kita pergi dia akan ajak foto. Dan kadang-kadang kita capek foto lagi, foto lagi. Sudah bayangkan dalam sebuah KKR, saya sudah pimpin KKR, sudah lelah khotbah, sudah calling, akhirnya selesai, sudah mau pulang, tiba-tiba dia naik ke mimbar. Langsung mengatakan, jangan pulang dulu, semua kumpul lagi. Saya bingung, kok jangan pulang, mau apa lagi? Foto dulu, wah celaka, suruh foto lagi. Lalu semua orang itu ratusan dikumpulkan, suruh duduk lagi. Dan kadang-kadang dia bilang, ayo duduk lagi, duduk. Dan dia orangnya cukup memaksa. Yang pulang, balik. Dan dia kalau sudah marah, orang pun takut. Meskipun dia seorang hamba Tuhan yang cinta Tuhan. Tapi kadang-kadang murkanya juga bikin kita gentar. Maka dia mengatakan, nggak boleh pulang. Yang mau pulang jadi sungkan. Akhirnya balik lagi, semua sudah duduk. Kemudian dia bilang, Pak Jimmy duduk di depan ya kita foto. Lalu dia juga duduk, kemudian dia minta orang foto. Rasanya capek, ngapain sih foto-foto? Tapi setelah lewat beberapa tahun, kita ingat, dulu pernah KKR di sini ya. Dan dia dengan bangga mengatakan, ada fotonya. Ada, boleh lihat nggak? Nah itu malu ngomong gini ya. Boleh lihat nggak? Dulu marah-marah foto, sekarang mau lihat. Nah itu adalah versi Bandung. Di versi Karawaci juga ada orang kayak begini. Salah satu diaken kita yang saya tidak usah sebut namanya. Pergi kemana akan foto. Mau ke sini foto, mau ke situ foto. Kunjungi orang foto. Yang lebih gawat kalau kunjungi orang di rumah sakit. Rumah sakit sudah mengingatkan, dilarang foto. Dan dia kadang-kadang lupa. Entah karena benar-benar lupa atau pura-pura lupa, saya kurang tahu. Nanti tanya sendiri sama orangnya yang saudara juga nggak tahu siapa. Nah dia terus foto dan kita terus ngomel. Ngapain sih foto melulu? Kenapa mesti eksis? Tapi belakangan baru kita sadar kalau nggak ada dia banyak memori hilang. Ingat nggak kita kunjungi orang ini di rumah sakit? Oh iya, saya ada fotonya. Untung kamu foto. Nah jadi saudara, tukang foto itu dimarahin pada waktu dia paksa kita foto. Tapi puji Tuhan setelah difoto ada kenang-kenangan. Maka tadi waktu baptisan ketika ada pengaturan, yang ngatur yang tukang foto. Karena tukang foto yang penuh concern. Pokoknya kalau nanti dibaptis tangannya jangan terlalu naik, nanti menutupi wajah. Jangan terlalu begini. Untungnya mereka kurang berani menegur saya. Pak lain kali kalau baptis tangannya jangan terlalu samping muka gitu ya. Nanti ketutup. Tapi itu pentingnya ada memori masa lalu yang dibawa. Nah memori apa yang Musa sarankan untuk kita ingat? Musa mengatakan, ingatlah ketika engkau memprovokasi Tuhan. Ini bijaksana apa ya? Ngapain ingat-ingat waktu kita provokasi Tuhan? Mengerikan ketika Tuhan marah. Dan waktu Tuhan marah kepada Israel ngeri sekali. Mereka dihukum bertubi-tubi dengan hukuman yang sangat menakutkan. Sehingga Musa mengatakan, kami sudah sengsara akibat murkamu yang menyala. Kami habis dimakan oleh murkamu. Dan Musa juga mengatakan, ajar kami ingat ketika kami bikin Tuhan marah. Saudara mari renungkan masa lalu kita. Dan renungkan momen-momen kita bikin Tuhan marah. Kita biasanya ingat momen-momen ketika kita dibikin marah. Oh saat ini Pak Jimmy khotbah ini saya ingat. Kenapa kamu ingat? Karena waktu itu Bapak negur saya. Ada satu orang yang sudah masuk ke GRI Pusat. Waktu itu kami tanya, kenapa akhirnya beribadah di GRI? Dia bilang karena pernah sakit hati sama Pak Stephen Tong. Oh banyak loh orang sakit hati sama Pak Stephen Tong. Sekarang jadi anggota GRI. Tadinya sakit hati, setelah itu jadi sembuh hati. Setelah sembuh hati, jatuh hati. Nah jadi hati-hati ya. Yang sekarang sakit hati sama saya, nanti sembuh hati, jadi jatuh hati. Sudah jatuh hati, hati-hati. Sebab engkau akan disuruh-suruh oleh saya menjadi aktivis yang rajin. Nah saudara sekalian kita tanya, kenapa engkau ke GRI? Dia mengatakan karena saya marah sama Pak Stephen Tong. Kenapa marah? Saya ingat tanggalnya. Dia ingat tanggalnya. Tanggal segini di Surabaya, di dalam kebaktian ini. Jam segini. Jamnya pun dia ingat. Ini adalah momen ketika saya sedang ditegur oleh Pak Stephen Tong. Waktu itu Pak Stephen Tong marah-marahin orang yang datang terlambat. Saya termasuk. Padahal saya nggak sengaja terlambat. Saya cuma pura-pura nggak ingat waktu. Waktu kebaktian jam 6:30, saya datang 7:30. Kenapa datang 7:30? Ya supaya langsung dengar khotbah. Lalu datang dimarahin. Yang terlambat, you cepat duduk. You tidak berhak datang sembarangan. Waduh, saya dimarahin. Dia mulai sakit hati. Kenapa marahin saya? Apa hakmu marahin saya?
Lalu dia sakit hati, dia marah. Setelah marah, dia duduk dengan mata lihat ke Pak Stephen Tong. Dia mau tantang, coba marahin saya lagi kalau berani. Dan Pak Tong sudah lupa kan, kalau dia marahin satu orang, habis itu dia lupa. Jadi dia khotbah lagi, dia tunggu Pak Tong marah lagi. Nggak marah-marah lagi, kali ini marahnya global, universal. Dia marah karena pernah dimarahin. Lalu dia berdiri mau pindah tempat duduk. Begitu dia pindah tempat duduk, dimarahin kedua kali. Hei, you jangan jalan-jalan. Kena lagi. Maka dia hitung jamnya. Jam segini marah pertama. Jam segini marah kedua. Setelah itu dia pulang, dia dongkol sekali. Ini pengkhotbah kok sembarangan marahin orang. Katanya kasih. Katanya beritakan kasih Tuhan. Kasih kok marah-marah. Dia terus marah-marah. Akhirnya istrinya tanya, gimana kebaktiannya? Apa kebaktian jelek begitu? Kenapa jelek? Yang khotbah marah-marah melulu. Memang marah-marah melulu? Iya, marah-marah melulu, sepanjang khotbah marah-marah. Berapa kali marah-marah? 2 sih. Khotbahnya berapa lama? 1 jam. Marahnya berapa lama? 1 kali marah kira-kira 8 detik. Berarti 8 detik kali 2, 16 detik. Bandingkan dengan khotbah 1 jam, itu bukan melulu dong. Sudah kadang-kadang kita bilang melulu, padahal nggak melulu ya. Apa itu khotbah di GRI Karawaci? Negur orang yang ke toilet melulu. Kok melulu? Coba bandingkan, saya tegur ke toilet berapa detik biasanya. Hei saudara, jangan sering-sering pergi ke toilet. Jangan jalan-jalan. 5 detik loh. Jadi 5 detik lain dengan 1 jam. Nah dia marah, dia ingat-ingat. Dia terus kenang momen dia pernah dimarahin. Ini nggak penting. Saudara pernah sakit hati karena dirugikan orang. Itu tidak sepenting saudara mengingat, saya pernah bikin Tuhan marah. Nah itu penting ya. Yang cuma ingat pernah dibikin marah sama orang, dia akan terus mempunyai perasaan self-righteous yang sulit dimatikan. Tapi yang terus ingat dia pernah bikin Tuhan marah, dia akan punya perasaan kacau, punya perasaan tidak layak, punya perasaan ingin menjauh dari Tuhan. Menjauh kenapa? Takut dimurkai. Kalau gitu menjauhlah, pergilah dari hadapan Tuhan. Tapi aku nggak mau pergi dari Tuhan. Saya tidak bisa menjauh dari Tuhan karena saya perlu Tuhan. Saya perlu Tuhan, tapi saya tahu Tuhan marah sama saya. Saya ingin dekat, tapi saya tahu Tuhan murka kepada saya. Lalu bagaimana solusinya? Nah inilah yang akan terjadi ketika kita mengingat murka Tuhan. Ingatlah hitung murka Tuhan. Ingatlah hitung momen, saat, hari di mana kita berkali-kali gagal dan kita terus memancing murka Tuhan. Kalau Tuhan marah, apa jadinya kita? Nah ini cara hitung waktu yang diingat oleh Mazmur yang ke-90. Dan Agustinus menyadari hal ini. Waktu bukan sesuatu yang di-print di dalam catatan, tapi waktu adalah sesuatu yang di-print di dalam hati kita. Saya punya subjek, saya punya diri, dibentuk oleh karena apa yang saya alami di dalam waktu yang lewat. Maka ada masa lalu, ini menjadi memori yang saya kenang. Masa lalu yang membuat saya bisa menghidupkan kembali hal-hal yang membentuk jiwa saya di waktu yang sudah lewat. Tapi selain masa lalu, saya juga berhadapan dengan sekarang. Dan waktu saya berhadapan dengan sekarang, saya bukan hanya berhadapan dengan sekarang. Saya juga berinteraksi dengan saat ini. Dan saya harus mengambil keputusan. Mesti lakukan apa di dalam momen ketika saya berjumpa dengan sebuah situasi. Ketika saudara berjumpa sesuatu, saudara harus ambil keputusan. Ketika saudara ada di dalam persimpangan, harus pilih A atau B. Saudara mulai khawatir kalau saudara salah ambil keputusan dan salah ambil pilihan. Maka saudara kita dihadapkan dengan masa kini dan kita perlu mengambil keputusan. Kita perlu menggunakan apa yang saya miliki sebagai subjek kesadaran untuk saya mengambil keputusan yang tepat berdasarkan apa yang dihadapkan kepada saya saat ini. Ada seorang perempuan datang untuk konseling kepada hamba-hamba Tuhan. Waktu itu ada di cabang di mana saya melayani. Dia mengatakan, tolong berikan jawaban. Baru kemarin saya dapat surat dari satu orang. Nah dulu masih berlaku surat. Kalau sekarang sudah nggak ada surat ya. Semuanya pakai handphone kita. Nah saya dapat surat dari satu orang. Surat itu isinya adalah menyatakan perasaan orang itu kepada saya. Wah seneng dong. Ya agak seneng tapi juga nggak terlalu seneng. Kenapa? Karena ini surat datang setelah sebelumnya saya juga dapat surat dari orang lain. Jadi 2 hari sebelum dapat surat dari si A. 1 hari sebelum dapat surat dari B. Sekarang hari H. Dia datang kepada kami para hamba Tuhan lalu tanya. Dari 2 orang ini saya harus jawab yang mana? Membingungkan ya. Itu sebabnya saudara ada di dalam dilema ketika harus memutuskan. Ada pilihan bikin bingung. Kalau nggak ada pilihan semua aman. Ada seorang psikolog namanya Barry Schwartz. Dia mengatakan zaman ini banyak pilihan makanya orang stres. Saudara kalau dulu pergi ke tempat ngopi ya cuma ada kopi hitam selesai.
Saudara datang duduk ditanya, mau apa ya? Kopi lah, apalagi? Kopi, oke, datanglah kopi. Gak ada apa-apa lain. Tapi sekarang gak bisa begitu. Mau apa? Kopi. Cappuccino, espresso, piccolo. Yang hitam, kopi kan hitam. Americano. Oke, Americano. Pilih mana? Americano atau long black? Apalagi bedanya? Oh, Americano pakai espresso dulu, baru kasih air panas. Long black, air panas dulu, baru kasih espresso. Memangnya beda ya? Sebenarnya nggak beda, tapi gaya-gayaan beda. Sudahlah, mau pilih mana? Long black atau Americano? Ya sudahlah, karena saya masih suka Donald Trump, saya Americano. Americano. Mau ukuran yang biasa, yang sedang, atau yang gede? Loh, ukuran beda ya? Beda. Oke, saya minta ukuran besar. Oke, ukuran besar. Airnya mau penuh atau separuh aja? Mau tambah extra shot? Mau dikasih pakai tangan kiri apa tangan kanan? Wah, ini bikin semuanya jadi bingung. Sudah terlalu banyak pilihan bikin stres. Sekarang kita sulit karena banyak pilihan. Nah, anak muda ini juga sama. Saya bingung ada dua yang suka. Wah, repot ya. Orang gak ada yang suka bingung. Yang suka cuma satu bingung. Yang suka dua bingung. Yang suka banyak bingung. Apapun bingung. Maka dia datang mengatakan, saya mesti pilih yang mana? Wah, kami bingung ya. Kamu yang pilihlah, berdoalah sama Tuhan. Sudah berdoa Tuhan gak jawab. Nah, terus kenapa datang ke kami? Kan Tuhan menjawab lewat hambanya. Jadi saya tanya, kamu ya gumulkan. Dari dua orang ini kamu pikir yang mana yang kamu mau jadikan pacar? Ya dua-duanya oke sih. Gak bisa dua-duanya, pilih salah satu. Ya saya bingung. Kalau lihat dari pergaulanmu selama ini bagaimana? Bingung. Terus dia bingung. Nah saudara, dia dihadapkan pada momen. Momen di mana dia harus ambil keputusan. Ini momen akan imprint di dalam dirinya. Di dalam waktu ke depan dia akan ingat saat ini. Karena ini momen yang penting di mana dia harus ambil keputusan. Maka kita ini bergumul. Di masa lalu kita pick up apa yang baik untuk kita simpan dalam memori. Dan Musa mengatakan dalam Mazmur 90, sebaiknya hal baik yang engkau simpan adalah mengingat engkau pernah memprovokasi Tuhan. Lalu saat ini bagaimana? Saat ini coba ingat bagaimana engkau harus menghadapi sebuah pilihan yang nanti akan jadi memori yang penting. Jangan menambah-nambah memori engkau membangkitkan murka Tuhan. Hari ini dihadapkan pada pilihan, biarlah masa lalu engkau pernah membangkitkan murka Tuhan tidak terulang. Jadi apa gunanya saya ingat saya pernah provokasi Tuhan, supaya engkau tidak melakukannya at this moment. Supaya in this present time, you don't provoke him again. Jangan provokasi dia untuk kesekian kalinya. Engkau pernah bikin dia marah, jangan bikin dia marah lagi sekarang. Maka sekarang ketika engkau diperhadapkan pada sebuah keputusan untuk mengambil dari dua alternatif, pilihlah alternatif yang tidak bikin Tuhan marah. Ada seorang anak datang ke saya, anak muda. Dia bingung, Pak, kehendak Tuhan yang mana ya? Saya kuliah di A atau di B? Saya mengatakan dua-dua oke kok. Iya, tapi aku ingin tahu kehendak Tuhan. Nah, saya mengatakan, kadang-kadang kita ingin tahu Tuhan maunya yang mana. Tapi juga ada cara berpikir lain. Yaitu yang mana yang tidak akan bangkitkan murka Tuhan. Ini juga penting. Apakah pilihan saya bikin Tuhan marah atau tidak? Karena kadang-kadang kalau kita mengatakan, saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Itu dibaliknya ada banyak kelicikan. Kenapa mau lakukan apa yang Tuhan mau? Oh, karena kewajiban, karena cinta Tuhan, gak tentu. Karena kalau saya pilih jalurnya Tuhan, itu paling aman. Adik saya pernah datang ke mama saya. Lalu dia mengatakan, Ma, mungkin tidak lama lagi saya akan putusin pacar saya. Ini semoga adik saya gak ikut YouTube streaming. Saya bocorkan kasus-kasus keluarga. Ma, tidak lama lagi saya akan putuskan pacar saya. Mama saya kaget. Kenapa mau putuskan? Karena saya putuskan akan menikah dengan orang yang mama pilihkan aja. Wah, kelihatannya bagus ya. Kenapa kamu mau menikah sama orang yang mama pilihkan? Karena kalau sama orang yang mama pilihkan, risiko salahnya lebih kecil. Jadi hidup saya agak lebih stabil. Saya pilih sendiri banyak salahnya. Mendingan mama yang pilihin supaya saya nggak repot. Nah, ini yang dia katakan. Nah, kita sering ngomong hal yang sama Tuhan. Tuhan, aku mau tahu kehendakmu yang mana. Nikah sama si ini atau si itu? Kerja di tempat ini atau tempat itu? Kenapa ingin tahu? Supaya nggak repot ke depan hari. Nanti kalau lakukan hal yang Tuhan nggak mau, saya repot. Jadi tujuan kita bukan mau mencintai Tuhan. Tujuan kita adalah supaya kita nggak repot hidupnya. Nah saudara, kenapa pilih jalur ini dan bukan jalur itu? Salah satu alternatif adalah supaya Tuhan tidak marah lagi sama saya. Saya pernah pancing murka dia. Saat ini saya tidak mau lakukan hal yang sama. Saya pernah bikin dia marah. Saya tidak akan pernah mengalami hal yang sama lagi. Saudara, pemberontak-pemberontak di Israel pernah satu kali terperangkap mengurung diri di dalam Masada. Lalu tidak ada jalan keluar. Mereka akhirnya mati satu persatu. Karena mereka lebih pilih mati daripada dibunuh musuh. Mereka pilih mengakhiri hidup mereka sendiri. Kemudian setelah itu orang Israel berjanji, sepanjang sejarah ke depan, tidak pernah akan terjadi Masada sekali lagi. No more Masada. Gak pernah ada lagi kami mengurung diri di dalam
peluang kami dihancurkan seperti ini. Nah saudara, hal yang sama harus kita lakukan. No more God's wrath. Jangan lagi bikin dia marah. Jangan lagi provokasi dia. Jangan lagi pancing dia. Sekarang kau diperhadapkan pada masa kini. Pilihlah yang benar. Nah di sini saudara akan mempunyai sifat koreksi diri yang baik. Kenapa koreksi diri? Karena saudara sudah tahu, saudara bisa tiba pada this present moment adalah karena saudara dapat anugerah dari Tuhan. Dari mana anugerah Tuhan? Saya nggak rasa dapat anugerah Tuhan. Yang tidak rasa dapat anugerah Tuhan, berarti belum mengingat di masa lalu pernah memprovokasi Tuhan. Saudara, adakah di antara kita yang tidak berdosa? Nggak ada. Tapi banyak di antara kita yang meminimalize dosa. Diminimalisir, diminimize. Pernah berdosa? Ya pernah lah. Tapi nggak dosa-dosa amat. Saya nggak pernah lupa momen mendoakan orang-orang di penjara. Jadi ada pelayanan ke penjara, lalu orang-orang di penjara itu dibagi di dalam kelompok-kelompok. Kemudian ada satu di kelompok saya mengatakan, Pak doakan saya ya, saya nggak layak loh, saya nggak harusnya di penjara. Oh gitu ya, kamu kesalahannya apa? Saya bunuh cuma satu orang. Hah? Saya kira dia bercanda, dia benar-benar dengan muka yang serius mengatakan, saya ini ya Pak cuma bunuh satu orang. Ini ngancam atau apa? Lalu saya bilang, bunuh satu orang kan parah ya. Saya seumur hidup belum pernah bunuh orang. Dia bilang, iya Bapak nggak pernah. Tapi Pak di sini ada yang sudah pernah bunuh 5 orang, ada yang 6 orang, ada yang 3 orang. Saya cuma 1 orang. Wah ini namanya membandingkan diri dengan yang lebih jahat. Inilah strategi kita untuk tidak merasa bersalah. Kamu pernah mencuri? Pernah tapi kecil lah. Cuma 2M, yang lain itu 2T. Yang 2T mengatakan, saya cuma 2T. Yang 200T itu kayak apa? Yang 200T bilang, saya cuma 200T. Ada yang 2000T. Itu udah apa? Udah Z. Apapun namanya. Jadi kita terus bandingkan diri dengan yang lebih parah untuk menenangkan hati. Enggak lah, kamu bukan orang berdosa. Be still, oh my soul. Kenapa be still? Because you are not that evil. Yes, you are evil, but not that evil. Kamu berdosa, tapi enggak seberdosa itulah. Nah ini yang kita lakukan untuk meredam rasa bersalah, untuk meredam good guilt yang harusnya kita miliki. Musa enggak setuju. Musa mengatakan, ajar kami hitung hari-hari kami. Ajar hitung hari apa? Hari ketika kami terus bangkitkan murka Tuhan. Padang gurun jadi pengalaman berharga untuk orang Israel. Sudah di dalam sejarah selanjutnya, orang-orang penting merenungkan padang gurun dan menjadi berhikmat. Daud punya hikmat begitu besar karena dia pernah punya pengalaman padang gurun. Salomo punya hikmat datang dari Tuhan, tapi dia kalah terhadap Daud di dalam hal kepekaan terhadap dosa dan pengampunan. Salomo tidak pernah peka terhadap dosa dan pengampunan karena dia tidak pernah mengalami pengalaman padang gurun. Apa sih pengalaman padang gurun? Pengalaman padang gurun bukan cuma sekadar ada di tempat sulit. Pengalaman padang gurun adalah pengalaman pernah membangkitkan murka Tuhan. Daud pernah bangkitkan murka Tuhan. Waktu Nathan datang mengatakan, oh Raja, ada satu orang punya satu domba yang dia sayang. Dia beri makan seperti anak perempuan sendiri. Tetangganya orang kaya yang punya ratusan domba. Waktu tetangganya orang kaya itu kedatangan tamu, dia sayang ambil satu dari ratusan domba. Dia curi, dia rampok domba dari orang miskin. Yang disayang seperti anak. Lalu disembeli, dimakan bersama dengan tamunya. Sekarang orang miskin ini tidak punya domba sama sekali. Daud marah sekali. Dia mengerti apa rasanya menjadi orang tertindas. Dia bangkit dari tahtanya dan dia mengatakan, orang itu harus bayar 4 kali lipat. Dan orang itu harus dihukum mati. Kemudian Nathan dengan berani mengatakan, engkaulah orang itu, hai Raja Daud. Engkau sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan limpahnya. Apakah itu kurang? Jika kurang tentu Tuhan akan tambahkan. Tapi engkau mengambil milik orang lain. Engkau menghancurkan orang lain. Dia menjadi sangat murka oleh karena engkau. Daud punya pengalaman padang gurun seperti ini. Bukan waktu dia dikejar Saul, tapi begitu dia tahu dia sudah pancing dan memprovokasi murka Tuhan. Sejak itu dia sangat waspada, tidak lagi melakukan kesalahan itu. Saudara, Daud bukan orang sempurna, dia pernah ingin membalas dendam. Ketika dia ada di dekat tempat orang namanya, siapa itu? Nabal. Nabal yang bebal, nah, ini cara mengingatnya ya. Nabal ini sedang mengadakan pengguntingan bulu domba. Nah ini adalah momen panen bagi gembala domba. Nah, bagi pemilik domba. Dia punya domba begitu banyak. Maka waktu dia panen pengguntingan bulu domba, dia punya untung banyak sekali. Dan dia biasanya akan lakukan perayaan. Daud suruh orang-orangnya datang dengan mengatakan, Tuan Nabal, kami ini dari Daud. Daud itu menganggap diri sebagai anakmu. Kami jaga gembala-gembalamu. Waktu gembalamu pergi menggembalakan kambing domba, gak pernah ada kejahatan menimpa mereka. Karena kami jaga.
Karena kami 600 orang bersenjata melindungi orang-orangmu. Sekarang di hari perayaan ingatlah kami kurang makan. Kami tidak cukup makanan, kami sangat kesulitan. Bersedialah memberikan beberapa makanan. Lalu Nabal jawab dengan kasar, siapa itu Daud? Sekarang banyak orang mengkhianati tuannya. Siapa saya? Siapa dia harus datang ke saya? Dia itu cuma pengkhianat yang tidak perlu diberikan perhatian apa-apa. Waduh, tentaranya datang ke Daud mengatakan, Nabal menghina kamu. Apa yang dia bilang? Dia bilang kau pengkhianat, engkau mengkhianati tuanmu. Dan sekarang dia tidak mau peduli kepada engkau. Maka Daud mengatakan, sekarang setiap orang ambil pedang. Kita akan biarkan, kita akan perangi mereka. Dan sebelum matahari terbenam, tidak akan ada satu laki-laki pun masih hidup di tempatnya Nabal. Nah, ketika mereka akan pergi, datanglah Abigail. Abigail itu sangat berhikmat. Ini kalau ada orang yang namanya Abigail, berhikmatlah nanti ketemu orang mirip Daud, nikah sama engkau. Nah, saudara, Abigail datang dan mengatakan, Tuan, jangan pernah dengarkan suamiku. Suamiku itu orang yang sangat jahat, orang dursila dia. Namanya Nabal dan hatinya bebal. Maka jangan perhatikan dia. Ini saya sudah bawa ratusan roti, ratusan kirbat susu, ratusan makanan untuk engkau dan anak buahmu. Mohon ampuni dia. Maka Daud sadar, Tuhan mencegah dia dalam melakukan penumpahan darah. Tidak lama kemudian Nabalnya stroke. Kenapa stroke? Karena terlalu banyak menghina orang lain. Hati-hati ya yang terlalu banyak menghina orang lain. Semua dilecehkan, semua diremehkan, semua dihina. Lama-lama kayak Nabal. Nabal bebal. Akhirnya jadi bal. Saya nggak tahu apa artinya bal. Saudara, dia mati. Dan Daud sadar, Tuhan yang hukum, jangan saya bela diri. Nah, sejak itu dia tidak pernah ulangi kesalahannya. Dia mengingat dia hampir pancing murka Tuhan. Abigail sendiri mengatakan dari mulutnya, engkau hampir menumpahkan darah orang tak bersalah. Tuhan menjaga engkau untuk tidak punya hutang darah. Daud ingat ini, maka dia gak pernah lakukan kesalahan seperti itu. Saking besarnya dia tidak lakukan kesalahan. Bahkan dia tidak menghukum mati orang yang harusnya dihukum mati. Ini kesalahan dia yang ekstrim yang lain. Nah saudara, mari ingat kita pernah pancing murka Tuhan. Supaya kita tidak ulangi. Supaya kita mengoreksi diri. Itulah Injil diberitakan kepada kita. Supaya kita senantiasa tahu, saya pernah salah dan Tuhan pernah mengampuni saya. Mari jangan pancing murka Tuhan lagi. Yang pernah pancing murka Tuhan karena dosa A. Jangan lupa engkau masih mungkin pancing murka Tuhan dengan dosa yang lain yang bukan A. Mari jaga diri. Jangan bikin Tuhan marah. Jangan bikin dia murka. Jangan pancing amarahnya. Nah, itulah yang akan membuat kita menghadapi masa kini dengan bijak. Sudah menghadapi masa kini dengan bijak, kita bisa mempunyai ekspektasi dan pengharapan ke depan. Pengharapan apa ya? Pengharapan bahwa kebaikan Tuhan akan Tuhan curahkan. Maka masa lalu, saya kenang, saya pernah bikin Tuhan marah. Masa depan, saya menantikan Tuhan berbaik hati kepada saya. Ini indah sekali. Masa lalumu diisi dengan kesadaran Tuhan marah. Masa kini diisi dengan kesadaran untuk tidak berdosa. Dan masa depan diisi dengan pengharapan Tuhan akan baik kepada saya. Saudara, seluruh inilah berita Injil. Berita Injil bagi orang yang harus koreksi diri terus. Biar kita ingat, Tuhan jangan sampai saya bikin kau marah. Tuhan biar saat ini saya mengambil keputusan yang tepat. Dan kita mengatakan, Tuhan, aku menantikan kebaikan demi kebaikan-Mu. Dicurahkan hari demi hari ke depan. Dan aku menantikan engkau menyelesaikan semua rencanamu, semua janjimu di dalam kelimpahan rencana Tuhan di dunia ini. Inilah momen di mana kita mengharapkan masa depan yang baik. Maka masa depan diisi dengan pengharapan, masa kini diisi dengan kewaspadaan, dan masa lalu diisi dengan refleksi mengenai murka Tuhan. Biarlah ini kita ingat. Saudara, sangat baik untuk kita mengenang kebaikan Tuhan. Itu juga bagus. Tapi Musa mengingatkan, kita sering lupa mengingat murka Tuhan. Sering lupa bahwa kita pernah membangkitkan murka Tuhan. Nah, biarlah kita terus mengoreksi diri. Bagaimana cara koreksi diri? Dengan mengingat betapa besar kita harusnya dimurkai. Dengan mengingat, jangan ulangi hal yang sama lagi. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang sangat-sangat setia. Dia begitu taat melayani Tuhan. Dia bukan hamba Tuhan full time. Dia adalah seorang pekerja kasar. Dia kerja apapun. Jadi tukang atau bantu-bantu ini itu. Bantu lakukan apa di kebun dan lain-lain. Orangnya rajin, tapi dia adalah orang Kristen yang baik, yang suka menginjili. Dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil. Nah, saya masih ingat namanya Bapak Daniel. Bapak Daniel yang gak pernah masuk ke gua singa yang ini. Nah, ini rekan saya, dia lebih tua dari saya umur 21 waktu bertemu dia. Dan ketika itu dia sudah umur hampir 60-50 sekian. Nah, dia sering cerita dengan saya, pulang gereja kami akan ngobrol cukup lama.
Dia akan cerita pengalaman dia untuk cari makan, untuk memelihara keluarga. Banyak pekerjaan sudah dia lakukan. Dan dia bilang, saya ini orang bodoh Pak, nggak bisa mikir. Jadi pekerjaannya bukan pakai otak, karena saya kurang pinter. Pekerjaannya selalu pakai tangan. Pokoknya kerja kasar, kerja apa. Saya rajin, saya bisa kerjakan apapun. Bisa hidup dengan cara ini. Nah dia banyak cerita pengalamannya. Kemudian dia mengatakan, saya mau menyerahkan diri jadi hamba Tuhan awam, bukan hamba Tuhan full time. Saya sangat heran. Kalau engkau begitu cinta Tuhan, kenapa tidak jadi hamba Tuhan full time? Dia bisa jawab dengan sangat berhikmat. Dia mengatakan, memangnya kalau tidak jadi hamba Tuhan full time, berarti kurang cinta Tuhan? Salah. Banyak orang jadi hamba Tuhan full time, justru karena gak cinta Tuhan. Waduh, masa begitu? Iya. Wah, saya waktu itu masih terlalu polos sih. Dia mengatakan, banyak orang menjadi hamba Tuhan karena motivasi yang jelek. Misalnya, ada anak muda yang dia kenal mau jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan di gerejanya itu sering diberikan hadiah-hadiah yang bagus-bagus. Makanya sudah jangan terlalu banyak kasih hadiah ya. Nanti anak muda maunya jadi pendeta. Di gereja saya, waduh pendetanya dikasih hadiah terus. Kasih hadiah ini, kasih hadiah itu. Sudah makanya yang mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan. Gak tentu karena ingin mencintai Tuhan lebih lagi. Maka dia ingatkan saya, banyak anak muda mau jadi hamba Tuhan karena suka dikasih hadiah kok. Oh kalau Natal dikasih hadiah. Mana ada jemaat kasih hadiah ke non pendeta? Jarang. Saudara juga pilihnya kan pendeta. Yang vikaris masih dikasih, tapi di dalam level yang lebih rendah dari pendeta. Yang vikaris lebih rendah, yang bukan vikaris apalagi. Yang aktivis mungkin gak dikasih. Yang staff mana diperhatikan. Ini gak benar. Gereja cuma perhatikan pendeta, gak perhatikan yang lain. Itu bukan gereja yang baik. Kenapa kasih hadiah kepada pendeta? Mau jalin relasi? Untuk apa jalin relasi dengan pendeta dengan cara kasih hadiah? Saudara mau jalin relasi dengan pendeta, hiduplah suci. Mau jalin relasi dengan pendeta, bertobatlah dari dosa. Tidak perlu kasih gift. Gift tidak membuat hamba Tuhan makin cinta jemaat. Saya nggak pernah ingat siapa yang suka kasih pemberian kepada saya. Maka saudara mau kasih, silakan, saya nggak melarang. Mau nggak kasih, puji Tuhan juga, saya tidak memaksa. Dan yang kasih tidak tentu kami lebih kasih dari yang memberi. Yang cinta Tuhan itu yang kami kasihi. Karena kami pun berjuang untuk mencintai Tuhan. Dan kami sering gagal, namun bangkit untuk berusaha mencintai Tuhan. Mari jadi jemaat yang demikian. Tapi pada faktanya tidak demikian. Orang-orang mengatakan, udahlah jadi pendeta aja. Kenapa? Banyak gift, banyak pemberian. Pokoknya jadi pendeta menyenangkan. Maka dia bilang, kalau gitu apa gunanya jadi pendeta? Lalu dia cerita hal yang lebih menohok lagi. Dia mengatakan ada juga orang-orang yang kurang punya pengertian. Pikirannya kurang. Bukan hal yang jelek. Orang tidak pintar itu bukan dosa. Tapi orang tidak pintar mau jadi hamba Tuhan. Akhirnya jadi hamba Tuhan yang gak dihargai. Dia mengatakan, saya sudah lihat pendeta yang khotbahnya dangkal, pengetahuannya nggak ada. Jauh lebih bodoh dari jemaat. Mana bisa jemaat hormat sama dia. Kalau hamba Tuhan tidak punya pemikiran yang bisa menaklukkan pikiran orang lain, jangan jadi hamba Tuhan yang berbicara di mimbar dong. Yang berbicara di mimbar mesti punya kualifikasi untuk menaklukkan pikiran orang lain. Ini saya dapat dari seorang pekerja kasar. Seorang yang suka bersih-bersih, seorang yang kerja di kebun. Tapi dia punya hikmat yang seperti ini. Maka saya tahu kekurangan saya tidak mau jadi hamba Tuhan, khotbah di mimbar. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Tapi saya bisa melayani Tuhan lewat penginjilan. Nah maka dia mengatakan tiap kali dia ingat dia berdosa. Dia merasa dia harus membayarnya dengan memenangkan atau memberitakan Injil kepada satu orang. Saya tanya sudah injili berapa orang? Dia bilang yang kemarin itu mungkin ke 113. Saya lupa berapa persisnya. 113. Sudah injili 113 orang? Iya. Berapa yang bertobat? Ya nggak banyak lah, mungkin 70. 70 bertobat dari penginjilanmu. Dia bilang iya. Waduh, pendeta aja nggak tentu memenangkan orang sebanyak ini. Lalu dia mengatakan, iya, tiap kali ingat saya pernah berdosa. Saya merasa harus minta ampun lagi saat ini dengan memberitakan Injil kepada satu orang. Tiap ingat lagi pernah berdosa, saya merasa perlu memperbaiki diri untuk melayani Tuhan dengan menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang saya lakukan. Maka memori masa lalunya membuat dia mengerjakan hal saat ini dengan cara sangat baik. Lalu hal yang dia kerjakan saat ini dengan sangat baik membuat dia yakin bahwa Tuhan mengizinkan dia untuk hidup di dalam pertobatan dan pengampunan yang indah. Dan dia mengatakan ke depan yang saya lihat adalah berkat Tuhan yang besar. Saya menantikan Yesus Kristus datang, mengambil semua umat pilihannya yang sudah dia tebus dengan darahnya. Dan kami akan bersuka bersama. Adalah hal indah ya melihat orang yang punya pengharapan yang besar. Saudara, seorang namanya Craig Keener. Nah dia seorang yang banyak melayani di gereja Pentakosta dan karismatik. Meskipun dia adalah ahli perjanjian baru. Jadi dia ahli perjanjian baru tapi dia bukan orang yang bergereja di dalam tradisi reform. Nah dia pernah menulis pengalamannya ketika melayani di salah satu daerah di Afrika.
Dia mengatakan ketika berkhotbah kepada mereka, lalu dengan sangat penuh pengharapan, sukacita, dia mengatakan, saya menanti pengharapan di dalam kehadiran Kristus. Saya sangat merindukan dia. Saya sangat ingin dengar saat sangkakala terakhir berbunyi. Kemudian orang-orang suci turun bersama dengan para malaikat dipimpin oleh juru selamatku. Kalau itu terjadi, saya mau lari menyambut dia. Saya akan sambut dia datang. Inilah yang saya terus kenang. Inilah yang menggerakkan saya mengharapkan hari esok bisa tiba. Inilah yang membuat saya punya kekuatan menghadapi hari-hari yang saya harus lewati. Saya tahu kalau saya harus mengalami keadaan duka, kedatangan Tuhan akan memperbaikinya. Saya tahu kalau saya harus mengalami kesulitan, kedatangan Tuhan akan memperbaikinya. Setelah dia selesai mengadakan khotbah ini, satu orang datang kepada dia dan mengatakan, Bapak tahu tidak, saya baru kehilangan anak saya. Karena anak saya meninggal oleh karena penyakit yang dia derita. Kira-kira 14 hari yang lalu. 2 minggu yang lalu anak saya meninggal. Dan hari ini saya mendengar dari Anda pengharapan yang besar. Yang saya tidak rasa saya bisa miliki sebelumnya. Sekarang saya tahu ketika Tuhan datang, ketika sangkakala terakhir berbunyi. Anakku dan saya akan dipertemukan. Dan kami meskipun akan menikmati pertemuan itu. Namun kami akan berdiri side by side. Untuk menantikan pemandangan yang lebih menakjubkan. Yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Inilah pengharapan orang Kristen. Saudara, mari hidup dengan orang yang berpengharapan. Tidak ada hal saat ini yang akan meniadakan pengharapan masa depan. Dan tidak ada hal saat ini yang akan memberikan hikmat kepada kita selain memori bahwa kita pernah membangkitkan duka cita Tuhan dan murka Tuhan. Mari beritakan Injil kepada diri kita. Preach the gospel to yourself. Bagaimana? How to preach the gospel to ourselves? Caranya adalah dengan mengingat masa lalu pernah bangkitkan murka Tuhan. Masa sekarang hiduplah waspada, hidup hati-hati, hidup suci. Dan masa depan tidak akan meniadakan pengharapan. Karena kesulitan apapun yang akan menanti. Kedatangan Tuhan akan memperbaiki semuanya. Seperti yang dikatakan oleh seorang bishop dari Anglikan. Dia mengatakan nothing resurrection cannot fix. Kamu mengalami kesulitan di dunia ini. Nothing that Christ's resurrection cannot fix. Tidak ada yang kebangkitan Kristus tidak bisa tangani. Kiranya Tuhan memimpin kita menjadi orang yang terus mengoreksi diri di dalam berita Injil yang utuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini, yang pernah berkali-kali membangkitkan murka Tuhan. Ajar kami untuk hari ini kami hidup dengan waspada, sehingga kami tidak memancing amarah-Mu lagi. Dan kami menantikan saat-saat ke depan, di mana Tuhan akan memperbaiki semua. Kami tahu akan ada saat sulit yang Tuhan izinkan kami alami. Namun tidak ada apapun dari kesulitan itu yang akan mengalihkan pandangan kami menjauh daripada Kristus. Kami akan terus menantikan Dia datang dan akan bersuka cita di dalam kedatangannya. Pimpin kami ya Tuhan menyadari duka cita masa lalu, pengharapan masa depan, dan keseriusan masa kini di dalam Injil Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami untuk mengoreksi diri kami. Sehingga hidup kami terus menerus menjadi hidup yang diperkenan Tuhan dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.